hukum senantiasa tertatih-tatih mengejar perubahan zaman. Teknologi telah mengubah segalanya, dan teknologi di masa depan akan mengubah segalanya yang ada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Dewan Juri Advasvia Universitas Indonesia tahun 2023. Yang kami hormati Panitia Advasvia Universitas Indonesia tahun 2023. Para peserta Advasvia Universitas Indonesia tahun 2023, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Teknologi yang lebih baik, masa depan yang lebih baik. Perkenalkan, saya Raffi Ahmad Gani Gumilar. Hapus batas dunia, menjajah lebih luas dengan teknologi. Saya, Andrita Naila. Manusia yang menciptakan teknologi, tapi teknologilah yang membantu manusia lebih banyak. Saya, Nada Salsabila Setiawan. Kami, tim dari SMA Negeri 38 Jakarta. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Dewan Juri kepada kami, sehingga kami dapat mempresentasikan hasil karya esai kami dengan judul Reformasi Sistem Administrasi Perpajakan. Pemanfaatan Artificial Intelligence sebagai bentuk peningkatan transparansi regulasi perpajakan di Indonesia. Kami akan memaparkan ide dan gagasan kami dalam waktu 15 menit ke depan. Kedudukan pajak di Indonesia sangat penting, dikarenakan pajak masih menjadi mayoritas utama penerimaan negara. Berdasarkan data yang dikutip dari laman kemenku.go.id, 4 Januari 2023, realisasi pendapatan negara tahun 2022 mencapai 115,9% atau sekitar 2 triliun. Dengan persentase penerimaan mayoritas dari pajak sebesar 65,37% atau sekitar 1,7 triliun. Kedudukan pajak yang sangat penting dalam praktiknya harus diimbangi dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini yang menjadi salah satu permasalahan di Indonesia. Karena berdasarkan data dari OECD disebutkan bahwa tax ratio di Indonesia pada tahun 2019 sampai 2023 masih sekitar 9-11%. Sedangkan rata-rata tax ratio di 24 negara Asia Pasifik sebesar 21%. Regulasi perpajakan di Indonesia yang sering mengalami perubahan seiring kebutuhan dari penerimaan negara. Kemudian, kesulitan wajib pajak dalam menemukan regulasi yang tepat untuk menentukan jenis layanan dan fasilitas pajak yang sesuai dengan kebutuhannya merupakan kondisi yang dapat menghambat wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Reformasi di bidang perpajakan dapat dilakukan dengan cara melakukan penyempurnaan regulasi serta menyediakan akses database yang lengkap, akurat, dan terintegrasi, serta sederhana, agar masyarakat dapat mengakses dengan mudah dan akurat. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang kian pesat, reformasi sistem administrasi perpajakan yang memanfaatkan teknologi informasi dapat dianggap menjadi prioritas dalam pelayanan publik. Artificial Intelligence hadir dapat dimanfaatkan sebagai alat transformasi pengubah sistem administrasi perpajakan yang lebih efisien. Artificial Intelligence dapat berperan sebagai asistensi virtual yang memudahkan wajib pajak ataupun masyarakat secara umum mendapatkan informasi dan regulasi perpajakan. Oleh karena itu, kami memandang bahwa Artificial Intelligence dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari reformasi sistem administrasi perpajakan untuk meningkatkan transparansi regulasi perpajakan di Indonesia. Dalam menganalisa ide dan gagasan kami berdasar pada konsep dan teori yang menunjang. Dalam hal pengertian pajak, kami merujuk pada pengertian pajak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lalu, seiring dengan perkembangan zaman dan kebiasaan masyarakat, sistem administrasi perpajakan terus berupaya menyelaraskan dengan zaman dengan melakukan reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan lebih cepat. Berdasarkan penelitian Gale dan Fellow pada tahun 2001 yang berjudul Tax Simplification, Issues and Options, menyimpulkan bahwa kompleksitas pajak muncul dari sebagian besar hasil keputusan antara kesederhanaan dan tujuan lainnya. Transparansi perpajakan berfokus pada keterbukaan informasi terkait pengelolaan dan pemanfaatan perpajakan. Hal tersebut berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat dalam menunaikan kewajibannya sebagai wajib pajak. Perkembangan teknologi ini sendiri sudah terimplementasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak, seperti pemanfaatan big data, blockchain, robotic process automation, artificial intelligence, chatbot, identifikasi biometrik, dan Internet of Things. Terkhusus, AI dapat digunakan dalam tools turunan, sesuai dengan fungsinya masing-masing, seperti 1. Chatbot yang memanfaatkan Intelligence Process Automation atau IPA dalam mengolah data secara berulang atau routine test. 2. Machine learning dalam peningkatan kapasitas SDM. 3. Algoritma yang dituangkan dalam berbagai kebutuhan seperti iklan, identifikasi data pribadi, dan hal lainnya. Dengan teori-teori penunjang tersebut, kami menganalisa atas upaya reformasi sistem administrasi perpajakan dengan pemanfaatan artificial intelligence. Sejalan dengan perkembangan regulasi perpajakan di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan reformasi perpajakan guna meningkatkan tax ratio Indonesia. Reformasi perpajakan tahap 1 dimulai pada tahun 2001 hingga tahap terakhir sampai dengan saat ini. Dikutip dari dokumen APBN edisi Juli 2021, reformasi pajak berfokus pada core tax yang akan banyak mengadopsi instrumen teknologi terbaru, yaitu big data, advanced analytics, AI, hingga robotic process automation. Berdasarkan tahapan reformasi pajak tersebut, terlihat bahwa reformasi pajak dilakukan beriringan dengan isu atau perkembangan dari masa ke masa. Hal ini sejalan dengan teori Kayden yang dikemukakan oleh Nasution, bahwa dalam reformasi perpajakan terdapat 4 dimensi reformasi, yaitu yang pertama, dimensi struktur organisasi, unsur yang berkaitan dengan bagaimana pola-pola kerja yang sudah ditentukan dan hubungan antar kerja tersebut menciptakan kinerja yang efektif dalam kegiatan kerja anggota organisasi. Yang kedua, dimensi prosedur organisasi, dilihat dari adanya integrasi peraturan, baik peraturan eksternal maupun peraturan internal. Yang ketiga, dimensi strategi organisasi, pemanfaatan strategi yang terkini dan tepat menjadi kunci untuk bisa mencapai kepatuhan pajak pada wajib pajak. Yang keempat, dimensi budaya organisasi. Dimensi ini bergantung pada upaya reformasi pada dimensi lainnya. Secara prosedur, terdapat reformasi pengurusan administrasi fisik menjadi digital. Secara strategi, DJP melihat adanya efektivitas registrasi demi kemudahan wajib pajak, serta efisiensi operasional. Dari seluruh proses reformasi sebelumnya, secara tidak langsung akan terbiasa dengan proses digitalisasi pekerjaan, yang menjadi cikal bakal reformasi dimensi budaya organisasi. Dewan Juri yang terhormat, pemanfaatan teknologi dalam pelayanan perpajakan di Indonesia telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan dapat diakses melalui platform website DJP online maupun melalui platform seperti aplikasi, yaitu Pajakku,
yang di dalamnya terdapat fitur-fitur seperti e-registration, e-billing, e-filing, e-form, e-bupot, maupun e-faktur. Pemanfaatan aplikasi Pajakku merupakan pemanfaatan AI yang dituangkan ke dalam aplikasi dengan gabungan teknologi IPA, machine learning, dan algoritma. Pemanfaatan teknologi tersebut antara lain untuk membantu seperti pembayaran, pendaftaran, pembuatan, dan pelaporan pajak, dan penyampaian informasi, serta identifikasi fitur pengenalan wajah, suara, dan lain-lain. Namun, Dewan Juri yang terhormat, sebagai upaya dalam meningkatkan transparansi regulasi perpajakan, DJP belum memaksimalkan AI sebagai upaya untuk mempermudah wajib pajak dalam mengedukasi hak dan kewajibannya dalam perpajakan. Turunan AI yang belum dimaksimalkan tersebut adalah fitur chatbot. Chatbot merupakan fitur yang dapat membantu wajib pajak dalam mengakses pelayanan sistem administrasi perpajakan yang diantaranya 1. Lebih efektif dan efisien. Yang kedua, penggunaan chatbot selaras dengan peningkatan nilai kepuasan pelanggan terhadap layanan perpajakan. Yang ketiga, tetapi dalam pelaksanaannya, chatbot dalam laman DJP hanya dapat menjawab pertanyaan secara umum. Sedangkan sebenarnya chatbot dapat dioptimalkan untuk menjawab pertanyaan yang lebih spesifik. Selain menjawab pertanyaan lebih spesifik, chatbot juga dapat dioptimalkan dengan memakai fitur penerjemahan sebagai sarana membantu menerjemah regulasi perpajakan ke dalam berbagai bahasa yang kemudian akan secara relevan mempermudah investor asing. Artificial Intelligence juga dapat mempermudah pencarian regulasi dengan memunculkan pola yang menjadi penting dalam setiap regulasi sehingga akan muncul kata kunci atau keywords dalam setiap regulasinya. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan data Asian Development Bank 2020, India, Australia, dan Singapura telah mengadopsi teknologi percakapan melalui Artificial Intelligence yaitu chatbot. Lebih khusus, terdapat fitur otomatisasi robotik yang baru digunakan di India untuk mengumpulkan data, pengelolaan risiko, serta meningkatkan efisiensi kerja. Di Indonesia, sistem perpajakan sudah menggunakan teknologi, namun dengan adanya penggunaan AI berupa chatbot, diharapkan informasi perpajakan di Indonesia dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat dan dapat menyelesaikan permasalahan wajib pajak maupun investor asing dalam menunaikan kewajiban pajaknya. Berdasarkan latar belakang dan analisis kami, maka kesimpulan dari karya esai ini adalah yang pertama, reformasi sistem administrasi perpajakan dilakukan dengan memperhatikan 4 dimensi reformasi. Secara khusus, dimensi dalam proses reformasi sistem administrasi perpajakan menyesuaikan dengan perkembangan zaman, baik itu dalam bidang sosial, politik, budaya, dan teknologi. Yang kedua, pemanfaatan AI dapat menjadi solusi yang efektif dalam reformasi sistem administrasi perpajakan. AI dapat membantu menyediakan informasi perpajakan yang lebih mudah diakses oleh wajib pajak dan masyarakat umum, mengoptimalkan proses perpajakan, menganalisis data perpajakan dengan cepat, dan meningkatkan transparansi regulasi perpajakan. Dengan demikian, AI dapat meningkatkan efisiensi kinerja otoritas perpajakan dan meningkatkan kepatuhan pajak, termasuk bagi investor asing yang mencari informasi tentang regulasi perpajakan di Indonesia. Bahwa yang telah disampaikan oleh B.J. Habibie, bangsa Indonesia akan maju dengan memperkuat ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka dari itu, bersahabatlah dengan teknologi. Karena itu, memanfaatkan Artificial Intelligence merupakan dorongan untuk memajukan perpajakan di Indonesia. Kami, tim dari SMA Negeri 38 Jakarta, pamit undur diri. Terima kasih telah memperhatikan presentasi karya kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santio, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Pajak kita untuk kita.